Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Rektor Universitas Hasyim Asy'ari, Bapak Profesor Dr. Haris Supratno. Yang saya hormati Dekan Fakultas Agama Islam, Bapak Dr. Jasminto. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Psikologi Belajar, Bapak Hanifuddin. Yang saya sayangi kedua orang tua saya serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Afifah Rahmadani Putri dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1 kelas B. Saya akan mempresentasikan tema peta imajinatif dengan judul kesulitan belajar. Kita berangkat ke pengertian. Apa sih kesulitan belajar? Kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana kompetensi atau prestasi yang dicapai tidak sesuai dengan standar atau kriteria yang telah ditetapkan. Kesulitan belajar juga tidak selalu disebabkan oleh inteligensi yang rendah, tetapi bisa juga karena faktor non-inteligensi. Karena pada kenyataannya banyak siswa yang memiliki inteligensi tinggi tetapi capaian hasil belajarnya tetap rendah, lalu kurang waktu. Belajar tidak hanya di sekolah, tapi perlu disiapkan waktu atau dikhususkan waktu di rumah untuk belajar, karena kembali belajar di rumah itu sangat penting untuk menancapkan ilmu yang sudah didapatkan ketika pagi di sekolah. Lalu kita bergeser ke faktor penyebab kesulitan belajar. Faktor ini ada dua, internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang terjadi di dalam diri manusia atau dalam diri siswa itu sendiri. Yang pertama, karena rendahnya inteligensi atau kapasitas seorang siswa. Yang kedua, ada labil emosi. Labil emosi ini bermacam-macam. Ada sedih, senang, bahagia, kecewa, marah. Karena ketika siswa merasa sedih, tentu dia tidak akan fokus dalam belajar. Ketika siswa merasa marah atau emosi, dia tidak akan bisa berkonsentrasi dalam belajar. Yang ketiga, buta tuli bisu. Siswa mengalami kekurangan pada indera-indera pendengaran, penglihatan, dan kecakapan berbicara. Lalu terakhir, tidak punya minat dan tidak memiliki bakat. Ketika siswa tidak memiliki minat, tentu itu sangat susah karena dia tidak punya minat dalam bidang tersebut. Lalu dia tidak punya bakat. Kalau dia tidak punya bakat, tentu akan mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Lalu kita berlanjut ke faktor eksternal. Di sini yang pertama ada faktor orang tua. Faktor orang tua ini bisa menjadi penyebab kesulitan belajar karena yang pertama, hubungan orang tua dan anak yang kurang baik. Yang kedua, orang tua tidak atau kurang memperhatikan pendidikan anaknya. Yang ketiga, ekonomi keluarga yang tidak stabil. Ekonomi yang turun tentu itu membuat down juga untuk siswa. Ketika ekonomi berlebihan, itu juga membuat kesulitan belajar karena dia mungkin bisa saja berfoya-foya akan harta orang tuanya. Lalu yang kedua, faktor sekolah. Faktor sekolah ini bisa terjadi karena ketika guru tidak qualified, artinya guru tersebut tidak memiliki kecakapan dalam mengajar. Lalu faktornya karena fasilitas-fasilitas yang kurang memadai, gedung-gedung yang tidak sesuai dengan kriteria. Lalu faktor yang ketiga, faktor lingkungan sosial. Ketika anak-anak berada di lingkungan teman-teman yang tidak bersekolah atau tidak memiliki pendidikan. Ketika teman-temannya banyak melakukan kenakalan, tentu anak tersebut menjadi ikut-ikutan teman-temannya. Karena teman itu sangat mempengaruhi diri kita. Lalu corak kehidupan tetangga yang kurang baik seperti judi, minuman alkohol, dan perbuatan tidak baik lainnya. Lalu yang terakhir, ketika terlalu banyak organisasi yang ada di masyarakat sehingga siswa tidak bisa konsentrasi terhadap pelajarannya. Cara mengenal siswa yang mengalami kesulitan belajar. Yang pertama, dilihat dari prestasi rendah.
ketika seorang siswa mendapatkan prestasi yang rendah di antara teman-teman yang rata-rata sudah mendapatkan nilai baik. Lalu siswa bersikap tidak wajar, artinya di sini dia bisa saja bersifat acuh tidak acuh, berdusta, mudah tersinggung, dan lain sebagainya. Lalu ketika siswa lambat mengerjakan tugas, dia selalu tertinggal di antara teman-teman yang lainnya. Itu cara mengenal siswa yang mengalami kesulitan belajar. Kita beranjak pada usaha mengatasi kesulitan belajar pada siswa. Yang pertama, bisa kita lakukan pengumpulan data. Pengumpulan data ini dilakukan dalam mencari sumber-sumber penyebab kesulitan. Cara kita menemukannya bisa dengan pengamatan oleh objek sekitar, lalu pengolahan data. Data yang sudah didapatkan tadi tidak mungkin kita olah dengan mentah-mentah, harus kita pilah-pilah dahulu. Kemudian diagnosis. Diagnosis adalah keputusan yang diambil dari pengolahan data tadi. Lalu prognosis. Prognosis adalah keputusan yang diambil dari diagnosis tadi berupa rencana bantuan yang akan diberikan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar. Lalu treatment. Treatment adalah perlakuan hasil dari prognosis tadi yang diterapkan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar. Lalu yang terakhir, evaluasi. Evaluasi ini berguna untuk mengetahui apakah treatment yang diberikan sudah berjalan dengan baik atau belum. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat bagi penonton semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.